Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkat dalam. Yohanes adalah pribadi yang rendah hati. Ia mengerti tugasnya hanya mengantar orang kepada Yesus dan bukan mengambil alih tugas Yesus. Pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan untuk pertobatan dan pengampunan dosa. Sedangkan Yesus dibaptis oleh Yohanes, padahal ia tidak berdosa. Maka pembaptisan Yesus ini, cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia pun mau rendah hati dan mengosongkan diri, serta mempunyai makna solidaritas terhadap kita yang berdosa. Dan akhirnya, bagaimana menjadi seorang anak yang berkenan bagi Bapa di surga. Kerendahan hati Yohanes berjumpa dengan kerendahan hati Yesus. Kerendahan hati Yohanes menyatakan kuasa Yesus, dan bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Perjumpaan kerendahan hati ini membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Dengan demikian Yesus sungguh adalah anak terkasih Bapa dan sungguh berkenan kepadanya. Mari kita renungkan lebih dalam. Secara naluriah manusia ingin selalu dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, diakui, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Di zaman keras seperti ini, sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Sikap rendah hati dikenal sebagai sikap yang terpuji. Karena arti rendah hati sebenarnya adalah untuk menjauhi sikap angkuh serta sombong. Arti rendah hati pada dasarnya menggambarkan bahwa diri sendiri memiliki kekurangan. Sehingga dengan adanya sifat rendah hati, tak membuat diri terlena dengan segala kenikmatan yang ada, hingga memicu melebihkan diri sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya kita menjalani hidup dengan memakai cara pandang ilahi. Dunia menggunakan perspektif hidup yang bertolak belakang dari cara pandang Allah. Dunia melihat segala sesuatu dari sudut pandang, apa yang aku dapatkan. Namun, Bapa mengajar anak-anaknya untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang, apa yang dapat aku berikan. Perspektif ini membuat hidup kita akan jauh lebih berbahagia, karena hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mengapa?
Karena dengan kerendahan hati, kita menjadi anak yang berkenan di hadirat Bapa. Dan yang kedua, karena Yesus pun telah memberikan dirinya untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.